Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Herunisya dari kelas BKB angkatan 2021. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan memaparkan sedikit materi terkait pengembangan atau cara penyaluran bakat untuk anak PAUD. Definisi berbakat yang dimiliki setiap orang tua mungkin berbeda-beda. Secara umum, anak berbakat adalah anak yang terlahir dengan kemampuan alami di atas rata-rata usia mereka. Kemampuan ini dipercaya dapat terlihat saat anak sedang belajar dan berkembang. 7 kategori anak berbakat. Yang pertama, mempunyai keterampilan verbal. Bakat berupa keterampilan verbal dapat diketahui melalui kemampuan anak dalam mengelola bahasa. Contoh bakat anak dalam kategori keterampilan verbal umumnya adalah pandai berbicara, bercerita, dan menyampaikan banyak hal kepada orang tua, kendati kalimat yang diutarakan belum sempurna. Untuk mengasahnya, Anda dapat berkomunikasi dengan anak secara rutin. Kemudian ada keterampilan kognitif. Mengenali bakat anak yang terampil secara kognitif dapat diketahui dari kecepatan mereka menangkap dan mengelola informasi termasuk berhitung. Anak dengan keterampilan kognitif yang baik memiliki ketertarikan pada tingkah laku pada bidang akademis. Mereka pun tampak mudah mencerna dan menganalisis pelajaran yang mengasah otak. Kemudian ada keterampilan fisik. Anak yang berbakat dalam keterampilan fisik tidak selalu memiliki fisik yang ideal. Banyak atlet profesional yang memiliki ukuran badan tidak proporsional sewaktu kecil, tapi sepanjang hidupnya berhasil mengembangkan bakat dalam keterampilan fisik. Kemudian ada kreativitas. Anak yang kreatif memiliki kecenderungan untuk berkreasi dan membuat sesuatu. Contoh bakat anak dalam aspek ini dapat terlihat saat membuat kue, membuat origami dan jenis prakarya menggunakan keterampilan tangan lainnya, bermain musik, dan lain sebagainya. Kemudian ada keterampilan interpersonal. Mengenali bakat anak yang memiliki keterampilan interpersonal dapat diketahui melalui kecakapan mereka dalam bergaul yang pandai, dan saat bergaul itu banyak memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Kemudian ada keterampilan intrapersonal. Anak dengan keterampilan intrapersonal memiliki kemampuan analisis dan refleksi yang baik. Sedari dini mereka mampu memahami hubungan sebab akibat secara cepat. Kemudian ada keterampilan natural. Anak dengan keterampilan natural memiliki kepekaan terhadap alam, tumbuhan, hewan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengembangkan bakat anak? Nah, ada 5 tahap bagaimana kita mengembangkan minat dan bakat anak sejak dini. Yang pertama, memberikan stimulus positif. Beri rangsangan pada anak untuk bisa lebih bereksplorasi terhadap diri dan lingkungan. Yang kedua, mengamati tingkah laku. Yang ketiga, perhatikan tingkat kecerdasan. Yang keempat, pastikan beri ruang eksplorasi. Dan yang terakhir itu dukungan, reward, dan motivasi. Kemudian ada karakteristik anak yang berbakat. Yang pertama, mampu untuk berkonsentrasi dan fokus dengan baik saat mengerjakan tugas. Yang kedua, selalu merasa penasaran dan kerap menanyakan pertanyaan. Yang ketiga, mampu belajar dan mengerti dengan cepat. Kemudian yang selanjutnya memiliki daya ingat yang sangat baik. Selanjutnya memiliki imajinasi dan kreativitas yang baik. Dan yang terakhir, kemampuan berbicara yang baik. Sementara itu, contoh bakat seseorang sejak usia dini dapat berupa bisa membaca di usia 3 tahun dari segi fisik. Anak berbakat biasanya mampu melakukan aktivitas fisik atau olahraga tertentu. Contoh bakat yang terlihat sejak dini juga dapat ditunjukkan dengan kemampuan berbicara dengan anak-anak yang lebih besar atau orang dewasa. Jika Anda menemukan berbagai karakteristik anak berbakat di atas, lakukan berbagai cara untuk mendukung bakatnya agar semakin terasah. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengembangkan bakat anak usia dini? Nah, sebagai para orang tua dalam mengembangkan bakat seorang anak itu yang pertama ada bagian observasi.
Nah, bakat itu tidak tiba-tiba muncul dan seketika membuat anak menjadi pandai dalam bidang tertentu. Bakat lebih bersifat logis. Ia akan bersinar ketika kita menemukannya dan melatih hal tersebut. Hal pertama yang perlu orang tua lakukan adalah mengobservasi anaknya. Coba perhatikan kegiatannya dari pagi hingga malam. Lihat lebih detail seperti kebiasaannya, apa yang ia suka lakukan, apa yang tidak disukai, hal-hal seperti apa yang menarik perhatiannya, dan kegiatan seperti apa yang membuat buah hati Anda senang. Memang tidak cukup dalam sehari untuk mengobservasi. Bersabarlah hingga Anda bisa melihat pola yang lebih jelas. Kemudian ada langkah selanjutnya melakukan klarifikasi. Nah, setelah mendapatkan sedikit gambaran yang harus dilakukan selanjutnya adalah melakukan klarifikasi pada anak. Klarifikasi ini dapat dilakukan dengan menanyakan seputar kegiatan sehari-hari. Sebagai contohnya, Anda bisa menanyakan tentang apa yang sedang ia sukai. Kemudian, apakah benar ia suka menyanyi, menggambar, atau mungkin bermain catur? Jika ia suka menggambar, Anda bisa bertanya lebih jauh lagi tentang apa yang ia suka gambar. Kenapa tertarik untuk menggambar? Apakah ada kesulitan ketika melakukan hal tersebut? Dan lain sebagainya. Kemudian, langkah selanjutnya ada mengerti. Nah, mungkin saat ini Anda sudah tahu apa saja hal-hal yang anak sukai. Jika ternyata banyak kegiatan yang ia sukai, Anda tidak perlu bingung. Pada tahap ini, orang tua bisa mencoba satu persatu aktivitas yang si kecil suka. Misalkan, anak suka sekali bermain bola basket dan bola kaki. Buatlah jadwal untuk bermain bersama. Contohnya hari ini bermain bola basket, lalu esok harinya bermain bola kaki. Lihat perkembangannya selama kurang lebih 2 minggu. Dan sedikit demi sedikit, Anda akan tahu kegiatan mana yang paling dia sukai. Jika suka mendapatkan hasilnya, buatlah jadwal baru untuk mendukung hal tersebut. Kemudian langkah selanjutnya ada bentuk lingkungan yang mendukung. Untuk mengembangkan bakat anak, orang tua perlu membentuk sebuah lingkungan yang dapat mendukung segala sesuatunya. Misalkan bakat anak adalah bermain musik, buatlah sang buah hati mudah untuk melakukan kegiatan tersebut. Anda dapat memberikan ruangan khusus untuk bermain musik dan menyediakan berbagai macam alat musik sehingga anak bisa mencobanya. Selain itu, Anda juga dapat menaruhkan beberapa musisi hebat yang mungkin akan menjadi inspirasi bagi si kecil. Kemudian selanjutnya ada memberikan fasilitas. Selain membentuk lingkungan di rumah yang lebih kondusif, orang tua juga perlu memberikan fasilitas lainnya di luar rumah. Misalkan memberi ekstrakurikuler di sekolah yang sesuai dengan bakat anak. Lalu, Anda juga bisa memasukkan si kecil ke dalam sebuah komunitas sehingga anak dapat berinteraksi dengan orang-orang yang sama bakatnya. Kemudian ada langkah selanjutnya mengapresiasi anak. Setelah berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh anak agar bakatnya dapat berkembang, Anda sebagai orang tua perlu mengapresiasi apapun hasilnya, apalagi dengan tipe kepribadian anak yang berbeda-beda. Orang tua bisa memprediksi akan seperti apa hasil akhirnya. Kemudian ada langkah selanjutnya latihan, dan latihan. Nah, terakhir, hal yang dapat orang tua lakukan untuk mengembangkan bakat anak adalah terus memberikan dukungan agar ia semangat dalam berlatih. Tekankan juga kepada anak bahwa untuk mendapatkan sesuatu atau ahli dalam satu bidang, ia perlu berusaha keras agar ia dapat terwujud. Latihan yang konsisten tentunya menjadi kunci utama untuk mengembangkan bakat anak. Nah, bagi para orang tua, dukung terus anaknya agar semakin rajin dalam berlatih. Nah, bagian yang terakhir, bagaimana cara menyalurkan bakat anak. Nah, yang pertama itu jangan terburu-buru dan memaksa anak. Salah satu kesalahan orang tua dalam mengeksplorasi pengembangan minat dan bakat anak usia dini adalah memaksanya untuk berburu-buru. Jangan terlalu cepat menerka-nerka bakat anak dengan memasukkannya ke dalam banyak ekstrakurikuler sekaligus. Hal ini bakal menjadi anak itu bisa mengancam kesehatan mereka. Cobalah untuk lebih sabar dalam melihat perkembangan anak sambil memperhatikan potensinya. Kemudian ada yang kedua, toleransi kesalahan. Cara mengetahui bakat anak sejak dini yang perlu diterapkan adalah mentoleransi kesalahan. Misalnya, si kecil telah menunjukkan kemampuannya dalam bermain sepak bola, jangan berekspektasi bahwa dirinya tidak akan membuat kesalahan.
Sewajar saja jika anak membuat kesalahan saat menggali bakatnya, apalagi jika mereka baru mengikuti kelas sepak bola selama 1 sampai 2 minggu. Kemudian yang selanjutnya ada perhatikan kesenangan si kecil dengan seksama. Memperhatikan kesenangan atau hobi anak dengan seksama juga termasuk cara mengembangkan bakat dan minat anak. Saat menjalani masa pertumbuhan, anak-anak umumnya mulai menunjukkan ketertarikan terhadap suatu hal, entah itu dengan olahraga, buku, memasak, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, mau menerima ide dan aspirasi anak. Cara mengetahui bakat anak selanjutnya adalah membiarkan mereka mengutarakan ide dan aspirasinya. Alasannya si kecil memiliki hobi dan kesenangan tersendiri. Kemudian ada yang kelima, memberikannya pujian. Pengembangan minat dan bakat anak usia dini dapat diasah dengan terus memberikan pujian. Di saat anak sedang berusaha untuk melakukan sesuatu yang mereka sukai, pujilah usahanya. Kemudian yang terakhir itu ada tumbuhkan pola pikir yang berkembang. Anak-anak dengan pola pikir yang berkembang dipercaya lebih berani untuk mengambil resiko dan mencoba hal-hal yang baru. Hal ini dapat membuat si kecil lebih terbuka terhadap berbagai kemungkinan sehingga mampu menemukan kesenangan atau hobinya. Cara mengembangkan bakat anak ini dengan tips ini dianggap bisa membantu mereka untuk mencari kesenangan dan hobi yang ingin digeluti ke depannya. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.